Malam Matematika. Jumpa lagi anak-anakku peserta didik SMP. Kita akan masuk ke bagian kedua dari materi relasi dan fungsi. Khusus kita akan belajar tentang fungsi atau pemetaan. Ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah bagaimana kalian nanti bisa menggali konsep, fungsi, atau pemetaan dan menyajikannya. Kemudian yang kedua, menentukan nilai fungsi. Berikutnya adalah bagaimana kalian bisa menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan berbagai macam fungsi. Ini peta konsep yang kemarin juga saya sampaikan. Kita belajar tentang fungsi, dan di sana juga nanti ada istilah korespondensi sesuatu. Kita akan belajar tentang pengertian dan menyajikan fungsi. Ya, perhatikan berikut ini. Sebelum kita masuk ke pemahaman tentang fungsi, saya berikan tentang bagian pertama. Di situ ada contoh-contoh relasi yang merupakan fungsi. Bagian kedua adalah contoh-contoh relasi yang bukan fungsi. Silakan dicermati masing-masing. Bagian pertama dari fungsi itu, lihatlah pada domainnya, daerah asalnya. Di mana daerah asalnya semua punya pasangan. Sekalipun pasangannya nanti ada yang sama dengan anggota yang lain, gitu ya. Kemudian di bagian bukan fungsi, itu ada domainnya yang tidak punya pasangan. Seperti pertama ini ada A, B, ada A, kemudian ada juga di sini bagian keempat, kelima, keenam ini ada yang tidak punya pasangan. Ada juga yang domainnya punya pasangan lebih dari satu. Ada yang dua, ada yang tiga, bahkan begitu. Maka dari situ kita bisa mendefinisikan yang dimaksud dengan fungsi adalah fungsi atau pemetaan adalah relasi yang memasangkan setiap anggota domain ke tempat satu anggota kodomain. Ya, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu ke anggota B. Tepat satu artinya tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu artinya dengan kata lain, anggota A harus punya pasangan satu, gitu ya. Ya, itu pengertian dari fungsi. Ya, kemudian kalau kita punya misalnya anggota himpunan A itu banyaknya P, kemudian banyaknya anggota himpunan B itu adalah G, banyaknya pemetaan atau banyak fungsi yang dapat dibuat dari himpunan A ke himpunan B itu adalah G pangkat P. Sebagai contoh begini, diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, himpunan B anggotanya A, B, kemudian berapa banyak pemetaan dari A ke B dan sebutkan. Maka kalau berapa banyak kita tulis dulu, banyaknya anggota A ada 3, banyak anggota B ada 2, maka banyak pemetaan ada berapa? Berarti 2 pangkat 3, yaitu 8. Ya. Nah, kita sebutkan 8 itu. Mari kita buka satu persatu, kita tuliskan dulu. Sementara kita menggunakan diagram panah ya. Nanti boleh kalian menggunakan pasangan berurutan, boleh, tapi saya menggunakan diagram panah supaya nanti tidak ada yang hilang, tercecer begitu ya. Kita akan mencari pemetaan tersebut. Ya, pertama kita hubungkan satu itu dengan A. Berarti ada 4 bagian, ada 4 ya, 1A, 1A, 1A. Demikian 1 ke B juga ada 4 nanti. Ya, sehingga harapannya nanti tidak ada yang hilang ya. Berikutnya 2 kita dan 3 kita ambil ke A, berarti semuanya ke A. Yang kedua, 2 tetap di A, 3 ke B, yang ketiga 2 ke B, 3 ke A, yang keempat 2 ke B, 3 ke B begitu. Kemudian kelima, nah, kita tinggal urutkan berikutnya yang menghubungkan itu supaya tidak ada yang kecacar satu persatu. Itu dilihat, perhatikan. Semua anggota A domain punya pasangan tepat satu ke kodomain. Ya, tidak ada yang double, tidak ada yang tidak punya pasangan. Ya, itu contoh dari pemetaan. Berikutnya, kalau fungsi atau pemetaan itu anggota tadi dikatakan ya, fungsi atau pemetaan itu adalah setiap anggota domain mempunyai pasangan tepat satu ke anggota kodomain. Itu fungsi. Kalau ditambahkan dan sebaliknya, artinya demikian B juga punya tepat satu dengan A. Itu kita sebut dengan korespondensi satu-satu. Ya. Kalau A ke B itu pasangannya tepat satu, demikian juga B ke A juga tepat satu, maka disebut dengan korespondensi satu-satu. Nah, jika anggota A, banyaknya anggota A dengan banyak anggota B itu N,
maka korespondensi satu-satu dari A ke B itu banyaknya adalah N faktorial. Nulisnya N tanda seru, itu membacanya adalah N faktorial, di mana N nanti adalah anggota bilangan asli. Ya, nanti ada yang cacah didefinisikan secara khusus. Nilainya berapa? N faktorial itu adalah perkalian bilangan asli tersebut, berarti N kali N-1 kali N-2 sampai dan seterusnya sampai 1. Ya, sebagai contoh dari korespondensi satu-satu seperti ini. Jadi ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, himpunan B, A, B, C, D, begitu ya. Setiap anggota A punya pasangan 1 dengan B. Demikian juga sebaliknya. B punya pasangan tepat 1 ke anggota A. Begitu disebut dengan korespondensi satu-satu. Ya, kita ambil contoh yang lain. Diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, himpunan B anggotanya A, B, C, berapa banyak korespondensi satu-satu dari A ke B dan sebutkan. Nah, kita lihat banyaknya anggota A ada 3, banyak anggota B juga 3. Ini menjadi syarat ya, supaya dapat korespondensi satu-satu, maka syaratnya adalah banyaknya anggota himpunan A dan B itu harus sama. Gitu ya. Maka banyaknya korespondensi satu-satu yang bisa dibuat adalah 3 faktorial. Itu artinya 3 kali 2 kali 1. Berapa itu? 6. Ya, kita sebutkan 6 itu. Sekali lagi saya menggunakan diagram panah ya supaya lebih mudah untuk melihatnya. Saya tuliskan dulu diagram panah ada 6 pasang di sana. Maka yang pertama kita coba tuliskan 1 dengan 1, 1 dengan A ada 2, kemudian 1 dengan B ada 2, 1 dengan C ada 2. Nah, berikutnya tinggal menyesuaikan 2 dengan B, 2 dengan C, maka nanti 3-nya tinggal sisanya. Berikutnya 2 dengan A dan 2 dengan C, yang ketiga sisanya. Yang berikutnya, 2 pasang berikutnya, 2 dengan A dan 2 dengan B, yang ketiga dipasangkan dengan sisanya, begitu. Nah, itu ketemu korespondensi satu-satu. Ya, dari A ke B maupun dari B ke A, semua tepat satu pasangannya. Ya. Berikutnya, bagaimana kita menyajikan fungsi. Seperti pada relasi, fungsi juga dapat disajikan dengan beberapa cara. Ya, bisa dengan himpunan pasangan berurutan, bisa diagram panah, bisa tabel, bisa grafik, begitu ya. Kita lihat beberapa di antaranya. Ya, contoh, gambarlah grafik fungsi f, ada tulisannya begitu ya, tulisannya f titik 2 x panah ke kanan x plus 1. Itu dibaca dengan fungsi f memetakan x ke x plus 1. Ya, fungsi itu bisa dituliskan menjadi bentuk seperti ini. Y sama dengan fx sama dengan x plus 1. Ini boleh dipecah. Boleh saya menuliskan Y sama dengan x plus 1 saja juga boleh. Atau dituliskan dengan fx sama dengan x plus 1 juga bisa. Ya. Atau sekaligus dituliskan jadi 1. Y sama dengan fx sama dengan x plus 1 juga boleh. Ya, itu cara penulisannya. Jadi ada cara membaca, cara menuliskan seperti itu. Yuk, kalau kita sajikan itu dalam bentuk tabel, kita punya ada X, ada Y, ya, Y-nya adalah X plus 1. Kalau X-nya 1, maka 1 itu kita masukkan di sini. 1 tambah 1, ketemu 2. Sehingga pasangan terurutnya adalah 1,2. Kalau kita ambil X-nya 2, maka dimasukkan jadi 2 tambah 1, ketemu 3. Pasangan terurutnya adalah 2,3. Kita ambil X-nya 3, 3 tambah 1, ketemu 4, pasangan terurutnya adalah 3,4. Ya, dengan pasangan terurut ini kita bisa menggambarkan grafiknya. Seperti apa? Ya, seperti tadi. Jadi untuk grafiknya yang garis horizontal kita sebut dengan X, garis vertikal dengan Y. Kemudian titik-titik yang kita dapatkan dari pasangan terurut tadi 1,2 kita tuliskan situ berupa titik nokta. Kemudian 2,3, 3,4. Jika domainnya merupakan bilangan bulat atau bilangan cacah, ya cukup dengan titik-titik itu saja. Tetapi kalau nanti domainnya disajikan bahwa X itu adalah anggota bilangan real, maka bisa dituliskan dalam bentuk garis ini, bisa dihubungkan ya, titik-titik tersebut dengan garis lurus. Itu bagaimana kita menyajikan fungsi dalam tabel dan juga dengan grafik ya. Contoh berikutnya, ya, ini terkait dengan bagaimana kita akan menghitung nilai fungsi. Diketahui fungsi f memetakan x ke 2x min 3 pada himpunan bilangan bulat.
Ya, disajikan bahwa domainnya adalah bilangan bulat. Tentukan F2, yang B bayangan min 3 oleh F, yang C nilai F untuk X sama dengan 5, yang D nilai X untuk Fx sama dengan 9, yang E nilai P jika Fp sama dengan min 11. Mari kita selesaikan satu persatu. Fungsi tadi kita tuliskan dalam bentuk Fx sama dengan 2x min 3. Kemudian mencari F2 itu berarti X-nya di sini kita ganti. Jadi substitusi. Ya, kita gantikan X diganti dengan 2. Sehingga kita punya 2 kali 2 dikurangi 3. 2 kali 2 ketemu 4 dikurangi 3. Dapatkan 1. Sehingga nilainya F2 sama dengan 1. Kemudian yang B, ada kata-kata tentukan bayangan min 3 oleh F. Itu sama saja kita mencari F min 3. Ya, F min 3 kita masukkan, X-nya diganti dengan min 3. Sehingga kita dapat 2 kali min 3 dikurangi 3. 2 kali min 3 min 6 dikurangi 3 ketemu negatif 9. Yang C ditanyakan, tentukan nilai F untuk X sama dengan 5, itu sama. Berarti kita mencari adalah F5 yang kita cari. Berapa F5? X-nya kita ganti 5. Sehingga kita dapat 2 kali 5 dikurangi 3. 2 kali 5, 10 dikurangi 3, ketemu 7. Ya. Kemudian yang D, tentukan nilai X untuk Fx sama dengan 9. Maka saya tulis dulu Fx-nya. Kita tulis lagi Fx-nya 2x min 3. Kemudian Fx-nya kita ganti 9, sebagaimana diketahui. Ya, diketahui pada D ini Fx sama dengan 9, maka kita tuliskan 9 sama dengan 2x min 3. Atau dibalik boleh ya. Kemudian kita cari X-nya, negatif 3-nya kita pindah, kemudian disederhanakan, jadi kita punya 2X sama dengan 12, sehingga X-nya ketemu 6. Ya, menjawab pertanyaan yang D. Selanjutnya yang E, tentukan nilai P jika Fp sama dengan negatif 11. Kembali kita masukkan, Fx-nya tadi 2X min 3, nah, sekarang cari Fp, berarti kalau Fp berarti X-nya diganti P. Sehingga kita punya persamaan 2P min 3. Gitu. Nah, Fp-nya ketemu negatif 11, maka kita masukkan di sana, kita punya 2P min 3 sama dengan negatif 11. Negatif 3-nya kita kumpulkan, jadi negatif 8. Sehingga kita punya 2P sama dengan negatif 8, P-nya adalah negatif 4. Ya, demikian ya terkait dengan beberapa fungsi. Nanti berikutnya kita akan memperdalam lagi tentang nilai fungsi ini dengan berbagai contoh soal. Begitu, semoga bermanfaat. Terima kasih.